wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini meneruskan perjalanan yang kemarin. Masalahnya sebenarnya panjang. Kalau dari awal panjang. Jadi perjalanan seperti itu panjang. Masalahnya nggak ujuk-ujuk seperti itu, nggak tiba-tiba seperti itu. Jadi ada prosesnya bertahun-tahun dulu, bertahun-tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan izin Allah, ridhonya Allah, bukan menyinggung kepada siapa-siapa. Kalau nanti ada kata-kata yang kurang berkenan kepada saudara semua yang melihat video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tujuannya menceritakan kisah-kisah saya 10 tahunan yang lalu, dan itu prosesnya panjang sebenarnya. Dan waktu itu tempatnya kejadian di sini, di Bali Assalam. Makanya satu tempat kadang 4 tahun, dan gonta-ganti, walaupun niatnya belajar. Dan di sini yang ke berapa kalinya nggak ngerti karena perjalanannya panjang. Dan alhamdulillah di pondok pesantren Bali Assalam, tempat anak yatim piatu, 4 tahun belajar di sini. Dan sekarang abahnya sudah meninggal dan ganti sekarang Pak Titi sama Bu Nyai. Dengan izin Allah, ridhonya Allah, dan kisah-kisah panjang ini harus saya ceritakan karena mungkin sudah waktunya. Dan itu berproses. Karena di tempat Bali Assalam, tempat saya ini belajar 4 tahunan membantu membangun pondok pesantren dari bataku pertama sampai selesai. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ridhonya Allah, akhirnya Allah ngizini, ngeridani sampai ngalami perjalanan seperti itu. Dan bukan tiba-tiba, karena tempatnya belajar di sini lama juga sambil membangun tempat ini. Dengan izin Allah, ridhonya Allah, alhamdulillah. Dan saya sekarang ini pakai sorban ini bukan untuk gawat-gawatan, karena yang di atas itu ngajarin saya juga pakai sorban, pakai songkok, pakai baju. Sedangkan saya hari-harinya biasa, gak pernah serbanan, juga seperti itu. Dan kami selama ini waktu mencari ilmu di sini ya berjalan seperti umumnya, ya belajar syariat, tarekat, hakikat, menuju hakikat di sini. Jadi nanti kalau ada perkataan apapun, saya mohon maaf, nggak niat nyinggung.
Dari sini saya niati entah yang keempat kalinya itu, atau 3 kalinya, 4 kalinya mungkin tempat yang saya belajar di sini. Dan dari awal saya niati kepingin dekat sama anak yatim, bangun tepatnya anak yatim sampai 4 tahunan, alhamdulillah. Dan itu melalui tirakat yang panjang, ujian yang panjang, sampai batako pun dicetak sendiri yang banyak, dan yang lainnya juga ikut-ikutan sampai siang malam bertahun-tahun, alhamdulillah. Dan mohon maaf, saya pakai serban ini sekali lagi bukan keseharian saya, karena di atas itu yang ngulang itu pakai serban, pakai songkok, dan adabnya juga luar biasa di sana. Dan saya ngikuti nggak bisa contoh yang dari sana, nggak bisa, karena adabnya luar biasa. Makanya kalau cerita tentang perjalanan itu nanti banyak yang harus diceritakan, karena awalnya perjalanannya sebelumnya itu kan tentang syariat tarekat dulu. Terus itu di sini sehingga ngelakuin kejadian-kejadian, terus sampai saya minta petunjuk sama guru saya yang di Pondok Jember. Ya nggak apa-apa, saking waktu itu perjalanannya macem-macem ya, terus memang seperti orang belajar sampai kejadiannya terus ditarik perjalanan hati itu terus ditarik sampai berkali-kali. Tadi siang terus seperti itu. Jadi kalau salah juga yang nyinggung ke sampean semua mohon maaf. Ini karena perjalanan saya, dan 10 tahun harus saya utarakan dari awal, dari sini. Makanya harus diawali dengan, kalau saya syariat, tarekat, hakikat, marifat. Dan itu prosesnya berproses dulu. Makanya alhamdulillah dengan izin Allah, prosesnya pertama tentang syariat tarekat itu berzikir bersama dengan jamaah ini sampai 10 tahun, sampai sekarang anak-anak bertahan, digeluti terus, bantu tempatnya anak yatim di sini sampai bertahun-tahun, siang malam pun juga bertahun-tahun. Dan itu berproses seperti itu. Tentang sembahyang pun sama, mengalami kejadian yang di luar nalar menurut saya waktu itu. Ternyata ya biasa, kata guru saya. Karena apa? Sholat pun sampai nembus Ka'bah, sampai nembus tulisan-tulisan yang kayak di dinding itu tentang Allah, Muhammad, terus tentang jalur-jalur itu banyak yang diceritakan. Serta itu berproses lagi sampai perjalanan hati dan roh itu naik itu. Kata guru saya juga biasa. Dan itu waktu itu bingung juga.
sampai terus-terusan berkali-kali, 4 kali, akhirnya kejadian di atas itu. Dan itu nyata. Tapi prosesnya dengan bantu bangun tempatnya anak yatim pun bertahun-tahun sama teman-teman saya ini, siang dan malam istiqomah bertahun-tahun dulu. Karena kata Kanjeng Nabi, siapa yang dekat sama anak yatim sama dengan dekat dengan 2 jari. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, ridhonya Allah, saya lakukan terus, walaupun nggak niat, sebenarnya nggak niat, tapi seperti itulah, nggak ada niatan seperti itu, ternyata seperti itu kejadiannya. Dan itu kata guru saya yang di Jember pun, jangan diomongkan kepada orang waktu itu. Dan prosesnya itu nyata terus-terusan sampai sekarang, perkembangannya kok ya mungkin sudah waktunya diomongin. Makanya bahasa-bahasa yang dari sana itu mulut juga dikunci. Mulut itu enggak bicara, tapi ada bahasa-bahasa rahasia yang dari sana untuk ke bumi itu nyata. Makanya waktu corona pun saya sampai nulis, itu ada di Facebook saya waktu corona itu, karena saya nggak ingin omongan saya jadi masalah, tapi ngomong waktu itu, jangankan jarak 100.000 meter, jutaan meter ketembus dengan izinnya, dan itu nyata. Itu waktu corona, cuma saya nggak bilang corona. Dan corona juga keliling terus kemana-mana, Bali, Jawa, Bali, Jawa. Dan waktu itu sebenarnya bahasa itu sudah dipakai. Dan dari sana itu sebenarnya sudah berproses turun ke bumi, itu berproses. Makanya katanya corona nular-nulari, saya itu keliling terus, nangani orang terus. Sampai di Karangsemanding, desa Karangduren, yang satu kena corona pulang ke Madura, yang 2 sisanya juga kena corona. Padahal itu bahasanya dipakai juga, oh ini yang namanya corona, tapi disimpan. Dan sampai sekarang bahasa itu dipakai untuk komunikasi dengan lelembut-lelembut, itu pun bermacam-macam lelembut. Cuma masalah ini yang tahu yang alami sampai sekarang. Makanya waktu itu dites, 1 sembuh, terus tes lagi sama orangnya, dicoba 1 dulu, alhamdulillah sekali tangani sembuh, terus 1 lagi, alhamdulillah juga sembuh. Terus keliling terus waktu corona itu, sampai di Umbulsari ada bidan yang katanya cucunya kena corona kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya datangi, oh ini corona nih. Jadi komunikasi memang sampai sekarang. Jadi dengan lelembut itu untuk komunikasi bangsa-bangsa halus, dan itu nyata sampai sekarang. Dengan izin Allah, ridhonya Allah, seperti itu kejadiannya. Jadi bahasa-bahasa itu dengan makhluk-makhluk yang nggak nampak itu banyak sekali jenisnya, sampai nggak bisa ngitung jenisnya, apalagi jumlahnya, karena 1 jenis saja banyak sekali rombongannya.
apalagi berjenis-jenis itu pun bertahun-tahun, dan itu nyata dengan izin Allah, ridhonya Allah. Jadi bahasa yang dari sana untuk di dunia ini dipakai terus sampai sekarang. Makanya dipakai, ada mendung, komunikasi, ombak, angin, petir, bahkan dalam diri manusia itu dengan bahasa itu komunikasinya. Walaupun orangnya nggak tahu, tapi nyata kalau Allah berkehendak. Makanya untuk orang sakit-sakit apa-apa itu komunikasi. Jadi bahasanya untuk komunikasi sampai sekarang, dan itu nyata. Kalau di sana mulut pun dikunci. Cara mengajarinya mulut dikunci. Bahasa-bahasa bukan dari mulut. Mulut gak bicara. Jadi ada bahasa di dalam diri yang ngajari itu ya pakai serban kayak gini mirip-mirip, tapi gak bisa nirukan saya. Adabnya pun luar biasa. Jamaahnya di sana pun rapinya juga luar biasa, nggak bisa ditiru di dunia ini, apalagi corona ganggang waktu itu. Sebenarnya jak komunikasi juga corona itu, dan itu nyata sekali. Cuma zaman itu cuma saya nulis, jangankan jarak ratusan ribu meter, jutaan meter ketembus dengan izinnya. Itu ada di Facebook saya, kalau mau nyari ada waktu corona itu. Tapi bahasanya itu bugebluk, bukan corona, karena ndak enak sama pemerintah kata-kata corona kok ketembus, nah itu kan nggak enak. Jadi bahasanya bugebluk seperti itu. Sebenarnya makhluk berjenis-jenis dan bermacam-macam. Waktu corona itu banyak sekali jenisnya, dan itu nyata. Bahkan sampai sekarang pun, jangankan jarak jutaan meter, antar bangsa pun dengan izin Allah, ridhanya Allah ketembus. Seperti ngobati luar negeri pakai HP, pakai seperti itu dah. Dan itu nyata ya. Tapi ya itu nempuhnya bertahun-tahun, bantu anak yatim siang dan malam, dan doanya bertahun-tahun, ingin melarat, ingin miskin, itu bertahun-tahun, itu ingin miskin terus. Tapi jiwa raganya untuk membantu anak yatim siang malam bertahun-tahun. Di samping bantu anak yatim bertahun-tahun, doanya ingin miskin terus, itu bertahun-tahun. Itu yang saya lakukan. Makanya ada orang mau belajar, tak kasih tahu dulu, coba doa dulu. Doa apa? Doa miskin. Nggak ada yang berani sampai sekarang. Nggak ada yang berani, miskin aja takut. Makanya ilmu itu, ilmu pengertian nggak secara tiba-tiba dikasihkan. Doanya minta miskin bertahun-tahun, hari-harinya siang malam bantu anak yatim. Terus sampai istri saya pun ikut bantu tempat anak yatim. Dan itu nyata sekali. Dan ini jamaah saya kelompok ngaji. Sementara sekian dulu ucapan saya, obrolan saya, ngaji saya tentang perjalanan saya. Sekali lagi mohon maaf nggak niat nyinggung, apa adanya saya katakan. Jadi mohon maaf kepada semuanya, itu perjalanan saya.
yang sudah 10 tahun baru diucapkan sekarang, dan itu nyata, dan itu nggak masuk akal. Saya sendiri ngalami nggak masuk akal, sampai guru saya yang jawab pun saya tanya, ya wis teruskan kan gitu. Ya alhamdulillah. Dan untuk pengobatan ini tetap berjalan, dan untuk semua agama dan semua makhluk. Jadi monggo seperti itu, dan tergantung penanganannya, sakitnya apa, dengan cara apa. Tapi rata-rata memang pakai dzikir, pakai sholawat, karena di atas itu sholawat, sholat itu nembus isinya Allah Muhammad yang di dinding itu. Walaupun nembus Ka'bah, yang di dinding itu seperti itu sudah. Makanya yang ngarang tuh nggak syukur-syukur. Jadi Allah Muhammad. Terus sampai perjalanan rasa itu ke atas itu dah, yang saya ceritakan kemarin itu. Jadi terus pakai itu, dan di sana gemblengnya juga pakai itu. Walaupun perjalanan dzikir itu 100, hitungan 100 waktu Jumatan di Sanur, ada masjid untuk Jumatan. Waktu Jumatan itu udah dikiran 100, larinya ke sana dan ditemui sama itu, sama yang saya ceritakan itu. Jadi untuk saat ini saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.